Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Ian Aiman Juneska dan NIM 120280102 Prodi Teknik Kimia TPB 16. Kali ini saya akan menjelaskan dua program yang sudah saya buat, yaitu dari mata kuliah matematika tentang penentuan bilangan prima dan mata kuliah fisika dasar tentang impuls pada perubahan momentum. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah kumpulan aturan-aturan yang disusun sedemikian rupa sehingga eh, kumpulan aturan tersebut dapat menjalankan sebuah program. Nah, saya memilih kedua materi ini dikarenakan kedua materi ini memiliki perhitungan yang menurut saya terbaik. Kita masuk pada program yang pertama yaitu menentukan bilangan prima. Nah, untuk kode programnya sendiri yang pertama eh, mendeklarasi library iStream, kemudian pada program inti, yaitu yang pertama mendeklarasikan integer n, kemudian ada output program menentukan bilangan prima itu sebagai judul, kemudian output masukkan banyaknya angka untuk menginput banyaknya angka yang akan diperiksa. Sini ada input n, lalu mendeklarasikan nilai n. Kemudian kita masuk pada looping for, kemudian output masukkan angka untuk menginput angka berapa saja yang akan dicek apakah itu bilangan prima atau bukan. Lalu eh, masuk pada hasilnya ini. Yang pertama ada output angka bilangan primanya adalah untuk sebagai tempat hasil dari pengecekan. Untuk pengecekan yang pertama masuk pada kondisi if yang pertama, kemudian akan masuk if yang kedua, lalu masuk pada if yang ketiga. Jika bilangan-bilangan tersebut prima, maka akan muncul pada output ini. Output angka bilangan primanya adalah ini. Kan program ini. Di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan banyaknya angka yang mau dicek. Misalnya 7. Maka kita dapat menginput 7 angka yang akan kita cek apakah bilangan tersebut prima atau tidak. Misalnya 4, kemudian nah ini sudah 7 angka sudah saya input, maka akan keluar ini. Bilangan primanya ada angka 5, 2, 27, dan 3. Yang pertama itu ada main untuk menjalankan program tersebut. Kemudian masuk pada deklarasi n. Di sini ada integer n. Lalu masuk akan keluar output program menentukan bilangan prima sebagai judul. Kemudian ada output masukkan banyaknya angka sebagai judul dari input nilai n, di mana input n di sini adalah berapa banyaknya angka yang akan kita cek apakah bilangan tersebut prima atau bukan. Kemudian ada deklarasi rentang nilai n, kemudian ada looping for. Nah, jika kondisi n memenuhi, maka kita dapat menginput nilai n satu persatu. Saat kondisi n tidak memenuhi lagi, maka langsung pada output hasil. Apakah bilangan tersebut prima atau bukan? Nah, di sini ada output angka bilangan primanya adalah sebagai judul dari hasil tersebut. Kemudian ada deklarasi cek. Nah, kemudian kembali pada looping for untuk menjalankan fungsi pengecekan. Nah,
jika eh, kondisinya memenuhi atau angka tersebut sudah bisa kita input tadi, maka di sini akan dicek satu persatu hingga kondisi dari bilangan tersebut tidak memenuhi lagi atau bilangan eh, tidak ada lagi untuk dicek dan program akan selesai. Baik, kita masuk pada program kedua, yaitu program untuk menentukan nilai impuls pada perubahan momentum. Di sini menggunakan rumus I sama dengan M dikali delta V. Nah, delta V sendiri adalah perubahan atau perbedaan nilai kecepatan, sehingga kita dapat memasukkan dua kecepatan. Di sini saya menggunakan V0 dan V1. Pada kode programnya, yang pertama, seperti biasa, kita akan mendeklarasikan library iStream. Lalu masuk pada program inti, yang pertama ada deklarasi integer n dan run. Kemudian deklarasi string y, lalu deklarasi float impulse, masa atau m, kemudian v1 dan v0. Lalu akan muncul cout, maksud saya output mencari nilai impuls pada perubahan momentum untuk sebagai judul. Kemudian ada output, rumus yang dipakai adalah I sama dengan M dikali V1 kurang V0 untuk memberitahu kepada pengguna bahwa rumus yang digunakan adalah rumus tersebut. Di sini masuk pada looping while. Nah, setelah itu akan ada output berapa banyak data yang ingin diolah, sehingga kita dapat memasukkan banyak data yang ingin kita olah berdasarkan massa dan kecepatan tadi. Lalu kita dapat menginput berapa banyak data. Kemudian akan ada output, Anda diminta untuk memasukkan nilai sebagai perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai-nilai tersebut. Ada output juga M, V1, V0 untuk memberitahu kepada pengguna input apa yang diinginkan. Kemudian masuk pada looping for, akan ada output data ke sekian, sehingga setelah itu akan ada output nilai M. Setelah itu kita dapat menginput nilai massanya. Akan ada output nilai V0 untuk menginput kecepatan nolnya. Kemudian ada output V1 dan input untuk kecepatan satunya. Setelah menginput data-data tersebut, akan keluar hasilnya berdasarkan data-data yang kita inputkan tadi. Kemudian programnya selesai. Lalu output pengguna dapat mengulangi program ini lagi dengan menuliskan ya untuk meminta pengguna mengulangi program ini atau tidak. Kemudian masuk pada input Y. Lalu masuk pada fungsi if. Jika iya, maka program akan terulang, dan jika tidak dijawab demikian, maka program akan berakhir. Baik, untuk membuktikannya, saya akan mencoba menjalankan program ini. Di sini, yang pertama kita diminta untuk memasukkan berapa banyak data yang ingin kita cari. Misalnya di sini saya akan mencoba 2 data saja. Yang pertama kita diminta nilai massa. Di sini karena menggunakan integer berupa float, maka
nilai massa dan kecepatan dapat dimasukkan dalam bentuk desimal. Misalnya 2,2, 2,3, kemudian finalnya 3,7, kemudian 4,5. Kemudian masuk pengisian data yang kedua. Di sini akan keluar hasil dari data yang kita masukkan. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah ingin mengulangi program merupakan input I tadi? Bisa kita jawab iya, maka data akan berulang. Sini saya akan ulang, saya akan memasukkan satu data saja. Jika kita menulis yang lain seperti U atau apapun itu, maka program akan berakhir. Kemudian kita masuk pada flowchart program kedua. Seperti biasa, yang pertama itu ada main untuk menjalankan program, kemudian deklarasi N, run, dan I, kemudian string Y, kemudian deklarasi, maksud saya output mencari nilai impulse pada perubahan momentum sebagai judul, kemudian output rumus, lalu masuk pada looping run. Yang pertama, karena di sini sudah tertulis run 91, maka program akan langsung masuk pada bagian ini, bagian pengisian data. Kemudian untuk judul pengisian data, yang pertama, output berapa banyak data yang ingin diolah. Sehingga kita dapat menginput nilai N untuk jumlah data yang ingin diolah. Lalu di sini ada deklarasi data-data dalam bentuk array. Lalu ada output. Anda diminta untuk memasukkan nilai sebagai perintah. Nah, jika nilai data tadi memenuhi, maka akan masuk pada pengisian data, dan jika nilai data yang ingin kita isikan tidak memenuhi, maka akan langsung pada hasil. Setelah dimasukkan data-data seperti yang diminta, seperti ini, maka hasilnya akan keluar dan program selesai. Setelah itu, masuk pada output pertanyaan, apakah pengguna ingin mengulang? Lalu ada input Y yang merupakan string, dan masuk pada fungsi if. Jika memenuhi atau kita jawab iya, maka run di sini akan kembali berjumlah 1, dan jika tidak, maka runnya akan habis berjumlah 0, kembali ke sini. Nah, jika jumlahnya tidak memenuhi, maka program akan langsung selesai, dan jika tadi seperti kita menjawab iya, maka jumlah run akan kembali 1 dan kembali pada program pengisian data. Baik, terima kasih sudah menonton. Waduh, kayak YouTuber asli loh. Gue ngomong masih rekam loh. Baik, itu saja program dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Aduh, ngomong apa gue? Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.